Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas atau nge-review secara singkat mengenai salah satu alat yang dapat membantu dalam proses pengambilan gambar bagi seorang DP maupun seorang kameramen, terutama pada saat syutingan. Nah, alat apakah itu? Nah, ini dia mini follow focus dari SmallRig. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa pada beberapa lensa dia memiliki fitur autofocus. Nah, ketika kita menggunakannya memang sangat membantu teman-teman dan sangat bermanfaat ketika kita dalam proses pengambilan gambar. Tapi teman-teman, minusnya adalah ketika kita mencoba untuk mengambil gambar dengan objek yang bergerak teman-teman. Nah, bisa jadi fokus dari objek tersebut akan lari kemana-mana atau bahkan tidak fokus sama sekali. Nah, kalau kita menggunakan manual fokus, itu akan memberikan kita kesulitan teman-teman. Sangat tidak praktis dan juga cukup berbahaya. Mengapa demikian? Karena tangan yang kita gunakan ini akan selalu berada di bagian lensa ini teman-teman. Nah, ketika misalnya ada gerakan refleks dari tangan, atau mungkin kayak ada seseorang atau sesuatu yang menyenggol tangan ini, secara otomatis tanpa kita sengaja ini akan terdorong teman-teman. Dan misalnya kalau dorongannya cukup keras, tak hanya lensa tapi juga kamera akan terkena teman-teman. Nah, makanya buat teman-teman yang biasanya ikut syutingan atau mungkin yang udah biasa ngambil gambar, biasanya mereka akan menganjurkan untuk menggunakan follow focus seperti ini. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa pada beberapa merek lensa, biasanya di badan lensanya itu ada gear seperti ini teman-teman. Semacam gerigi yang ada di badan lensanya ini. Nah, gear-gear inilah yang akan menjadi alat bantu untuk memutarkan titik fokus dengan follow fokusnya ini teman-teman. Seperti ini. Nah, dan juga untuk beberapa merek yang lain, biasanya dia itu nggak ada gearnya teman-teman di badan lensanya. Untuk itu, ketika kita membeli produk ini, biasanya udah include sama snap gearing, sorry teman-teman. Jadi dia itu udah include sama gearing seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ketika kita menggunakan gearing pada lensa yang tidak ada gear-gearnya gitu. Jadi nanti tinggal diletakkan aja, dililitin aja pada badan lensanya, terus di lock, udah kayak gini, baru ditempelin sama follow fokusnya. Nah, untuk gearingnya sendiri ini bisa untuk membantu lensa-lensa seperti kayak G Master 2470 untuk yang 1635 dan beberapa lensa-lensa yang masih pada diameter tersebut. Tapi kalau untuk yang diameter yang lebih besar, biasanya kita harus beli gearing yang baru teman-teman. Jadi ini tuh nggak universal. Jadi masih ada, bahkan biasanya ada lensa yang lebih kecil yang itu butuh gearing yang lebih pendek gitu. Jadi kita masih perlu beli lagi. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk pemakaian dan penggunaannya pun cukup mudah. Di sini saya sudah menggunakan kamera rig set dan mini follow fokusnya ini tinggal dipasangkan di bagian rodnya teman-teman. Nih. Nah, tanpa menggunakan rig set kamera pun juga tidak ada masalah teman-teman, karena pada saat pembelian produk ini tuh udah include dengan Natorel plus rod clamp dan rodnya sendiri. Jadi nanti Natorelnya plus rod clampnya ini ditempelkan di kamera cage, baru nanti rodnya masuk, baru dipasangkan di sini. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kalau misalnya rodnya dipasang di sini, kok bisa ada di sini saya naruhnya? Nah, sebenarnya teman-teman, untuk posisi mini follow fokusnya ini itu kembali kepada kenyamanan maupun kreativitas dari DP ataupun kameramen dalam ngeset kameranya. Nah, tadi saya sebutin kenyamanan, yaitu pada saat digunakan itu DP merasa nyaman dalam menggunakannya gitu posisinya. Kayak misalnya kalau saya sendiri, saya menggunakan tangan kidal teman-teman. Jadi otomatis saya akan meletakkan follow fokus saya ini di sebelah kiri. Dan juga kenapa saya taruh di bawah dan tidak menggunakan ini yang mungkin bisa ditaruh di sebelah sini, di sebelah kiri ini, karena dengan saya menggunakan rod yang ada di bawah kamera ini, jadinya ini bisa dihemat teman-teman. Jadi nggak perlu pakai ini lagi. Jadi saya bisa memaksimalkan rod yang ada. Begitu. Jadi kalau untuk posisinya sendiri ini kembali kepada kenyamanan masing-masing orang ketika dia memegang kamera atau memegang alat ini. Nah, tapi itu kembali lagi kepada masing-masing orang ya. Biasanya ada yang ditaruh di sebelah sini, ada yang taruh di sebelah kanan sini, atau bahkan ada yang taruh di atas. Itu kembali ke masing-masing orang teman-teman. Tapi biasanya kalau teman-teman lihat, mayoritas biasanya memang akan banyak sekali
follow focus yang digunakan di sebelah kanan, karena ya kembali lagi kebanyakan orang biasanya mayoritasnya menggunakan tangan kanan. Nah, teman-teman mungkin juga bertanya, kalau misalnya seorang DP bekerja dengan ASCAM, terus bagaimana dong kalau misalnya pada kondisi di mana hanya ada satu monitor? Apakah dua-duanya harus melihat monitor ini atau tidak? Nah, salah satu fitur yang ada di mini follow focus ini, teman-teman, yaitu adanya marker di sini, teman-teman. Dua besi kecil ini berfungsi sebagai marker. Jadi misalnya nih, terutama bagi seorang ASCAM ya. Jadi ASCAM itu dia hanya perlu preview 1 atau 2 kali untuk menentukan titik fokusnya, gitu. Jadi nanti dia misalnya titik pertamanya di sini, terus titik keduanya misalnya di sini. Nah, nanti ASCAM itu nggak perlu lagi lihat monitor, teman-teman. Jadi ASCAM itu hanya perlu memutar sampai dengan titik fokus yang telah ditentukan. Yang sudah dimarker. Jadi ASCAM itu nggak perlu lagi ngelihat monitor, teman-teman. Dia cuma perlu ngelihat marker yang udah dia tandai. Gitu. Nah, kalau misalnya hanya DP yang bertugas di kamera dengan menggunakan follow focus ini, dia bisa juga terbantu, teman-teman. Karena nanti kalau misalnya di monitor ini cukup sulit untuk dilihat apakah sudah cukup fokus apa tidak, nah nanti dia tinggal lihat di follow fokusnya ini, teman-teman, di markernya ini. Tinggal dia lihat aja, teman-teman. Begitu. Jadi untuk marker ini cukup berfungsi banget, teman-teman, ketika digunakan. Jadi ASCAM ataupun DP tidak akan terganggu dalam proses pengambilan gambarnya. Kalau untuk secara ketahanan maupun kerusakan yang ada sampai saat ini, kalau untuk ini ya, ini itu udah ada di Shooting-U pada saat Shooting-U berdiri, teman-teman. Jadi ini yang paling pertama juga lah, alat-alat yang paling pertama berada di Shooting-U. Dan sampai saat ini belum ada errornya, teman-teman. Putarannya pun masih lancar, masih cukup berat juga, maksudnya masih ada beratnya, jadi kayak nggak licin, nggak lepas, nggak longgar kayak gitu ketika diputar. Terus juga besi-besinya juga tidak ada karat ataupun ada yang longgar dari baut-bautnya sendiri. Dan rod clamp-nya pun nggak ada sama sekali masalah, teman-teman. Nah, tapi teman-teman mungkin menyadari bahwa ketika kita menunjukkan b-roll, sebenarnya untuk markernya ini sudah bukan yang orinya, teman-teman. Karena ini tuh sudah diganti dari yang orinya, karena orinya itu hilang. Nah, itulah makanya, teman-teman, ketika kita bekerja dengan alat-alat kecil seperti ini harus diperhatikan banget, teman-teman. Kita harus teliti. Karena pada akhirnya ketika kita tidak teliti, ya ini jadi kayak gini nih. Untungnya baut ini masih bisa lengket, teman-teman. Masih bisa, maksudnya masih pas dan masih bisa digunakan untuk sebagai markernya gitu. Jadi ya cukup bersyukur, teman-teman. Gitu. Nah, kalau untuk harganya sendiri itu terakhir kita waktu beli itu harganya berapa, Sinta? Nah, itu dia tadi, teman-teman. 1.560.000. Intinya adalah follow focus ini itu membantu DP ataupun kameramen untuk menjaga fokus atau mendapatkan fokusnya, atau mungkin untuk membantu dalam proses pengambilan gambar. Begitu, teman-teman. Nah, untuk konten selanjutnya nanti kita akan ngebahas follow focus juga, tapi dia itu wireless, teman-teman. Kita akan mencoba untuk membahas follow focus Nucleus M dari Tilta. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan maupun review singkat terhadap mini follow focus dari SmallRig ini. Nah, semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman suka dengan konten kami, jangan lupa di like. Kalau misalnya ada alat yang mau di review atau mungkin ya mau di request untuk dibahas, boleh banget untuk di komentar. Dan jika ingin tahu konten untuk minggu depan, karena kita akan membahas follow focus juga tapi dia wireless, jangan lupa di subscribe. Dan jadi ya, kapan mau syuting?